Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala wa la hawla la quwata illa billah. Baiklah, mari kita kembali melanjutkan materi usul fikih kelas 11 untuk kelas 11 agama pada mata pelajaran usul fikih bab yang selanjutnya, yaitu bab 3 dengan tema al-masyaqqatu tajlibut taisir. Jadi bab 3 ini kita akan membahas tentang kaidah usul fikih al-masyaqqatu tajlibut taisir. Oke. Kita mulai dari pengertiannya. Apa sih pengertian al-masyaqqatu tajlibut taisir? Kalimat al-masyaqqah secara bahasa artinya segala sesuatu yang memberatkan karena kondisi tertentu. Kalimat tajlibu artinya mendatangkan, sedangkan kalimat taisir artinya kemudahan, keringanan, atau bisa juga disebut dispensasi. Kaidah mayor yang ketiga di dalam usul fikih adalah al-masyaqqatu tajlibut taisir, yang artinya kesulitan memunculkan lahirnya kemudahan. Kaidah ketiga ini memberikan pemahaman kepada umat Islam dengan membangun kerangka berpikir pentingnya menerapkan dispensasi atau kemudahan kepada siapapun yang mungkin terjadi, baik ketika menjalankan ibadah maupun interaksi sosial muamalah, untuk meminimalisir kesulitan. Kaidah al-masyaqqatu tajlibut taisir adalah bagian dari mengamalkan ajaran agama Islam yang moderat, yang harmonis, bersinergi, atau adil dengan mengambil jalan tengah di antara dua sikap, yaitu antara tasahlul, yaitu mempermudah masalah agama, dan sikap ngawur, ceroboh atau gegabah, atau gulu yang artinya mempersulit diri sendiri dalam memahami dan mengamalkan agama. Jadi al-masyaqqatu tajlibut taisir ini lebih kepada tawassut, ya, di tengah-tengah, ya, tidak terlalu yang berat menjadi ringan, tapi yang ringan tidak dibuat ringan, tidak terlalu diringankan. Gitu, yang sudah ringan ya sudah, tapi yang berat bisa dibuat menjadi ringan. Nah, itulah daripada kaidah al-masyaqqatu tajlibut taisir pengertiannya. Sehingga membentuk umatnya menjadi orang yang moderat dengan memiliki ciri khas antara lain. Ya, jadi dengan kita memiliki sikap ya al-masyaqqatu ini, maka kita akan diharapkan bisa memiliki ciri khas sikap moderat yang tadi Pak Irfan bilang, itu tawasud, moderat di tengah-tengah. Apa? Yang pertama, adil dalam bersikap. Yang kedua, bijaksana dalam berpikir. Ketiga, selalu mengutamakan kemaslahatan umat yang lebih luas. Ya. Keempat, bersikap toleran atau tidak kaku. Dan yang kelima, menghormati perbedaan dengan tidak merasa dirinya paling benar atau tidak keras kepala. B. Dasar hukum daripada bab yang kita lagi bahas hari ini, ya, al-masyaqqatu ini. Apa dasar hukumnya? Yang pertama kita ambil dari dalam Al-Quran. Ya, langsung aja kita lihat di situ. Pak Irfan sudah buat artinya saja. Ya, pertama daripada Quran surah An-Nisa ayat 101. Yang artinya, dan apabila kamu berpergian di muka bumi, ya, itu tulisannya muka bumi, ya, mohon maaf, bukan muka bumi, ya, di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengkosor sembahyangmu jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Nah, ini dasar hukum kalau kita lagi berpergian nih, musafir, perjalanan, ya, misalkan pulang kampung ataupun lagi kemana, ziarah misalkan ke makam Wali Songo, ya, yang di luar Jakarta misalkan. Nah, yang sudah melewati batas daripada perjalanan berapa kilometer, nah itu kita diberikan kemudahan untuk menjamak,
ya menggabungkan dua sholat, bahkan juga bisa mengkosornya, meringkas ya daripada jumlah sholat tersebut. Ya walaupun nanti tata caranya ini mah masuknya kepada kaidah fikih. Nah untuk usul fikihnya yaitu ya ada keringanan di kita ketika kita dalam musafir. Bahkan disebut sombong, ya disebut sombong, ya jangan jangan sampai seperti itu. Kalau kita dalam perjalanan yang jauh kita nggak mau mengkosor ya atau menjamak sholat kita, itu disebut sombong. Kenapa? Karena di sini ayat ini kan udah dijelaskan Allah berikan keringanan, kita nggak mau. Gitu kayaknya belagu banget gitu, udah dikasih kan kita mau mendemen banget ya namanya keringanan gitu, kita malah nolak ya, mau saya mau tetap 4 aja misalkan zuhurnya, saya tetap mau dipisah aja zuhur sama asar, nggak mau digabung permisalan gitu. Nah ini nih, nah yang kayak gini nih namanya sombong ya ketika dalam perjalanan nggak mau digabung ataupun diringkas, dijamak ataupun dikosor. Nah ini daripada kemudahan ya, kemudahan yang telah Allah berikan kepada kita. Lanjut ya, ayat Quran surah Al-Baqarah ayat 280 yang artinya, dan jika orang berhutang dalam kesukaran maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan, dan menyedekahkan sebagian atas semua utang itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui ya. Nih misalkan ada orang lagi ngutang sama kita, nah kita udah buat janji nih sama yang ngutang itu nih, kamu bayar di tanggal tempo sekian, hari sekian, tanggal sekian, jam sekian. Nah ceritanya ya pas lagi udah waktunya bayar tempo, sebelum 2 minggu atau seminggu bayar tempo, dia kena musibah, atau kalau bisa dibilang sekarang lagi zamannya COVID-19, orang lagi banyak yang diberhenti kerja sehingga dia belum bisa bayar hutang itu, kita belum bisa bayar hutang itu ke kita. Nah, bagaimana solusinya? Ya kita kasih masa tangguh gitu, kita kasih masa tangguh gitu, jangan langsung gua nggak mau tahu, nggak boleh kayak gitu. Setiap muslim kan kita harus tahu, kalau memang dia betul-betul kita tahu dia nggak bisa bayar hutang dengan sebab memang berhenti bekerja atau belum dapatkan pekerjaan, waktu itu dia ngutang udah lagi bekerja, pas lagi mau bayar hutang berhenti bekerja yang atau diberhentikan dari perusahaan, maka kita berikan masa tangguh ya, kita berikan keringanan. Ya udah dah, gua kasih perpanjang waktu, begitu bahasa kita mah. Maunya kapan nih bayarnya nih gitu. Sampai kita tentuin datu batas waktunya, kita tambahin ya. Nah andai kata kita lihat nih dia belum dapat kerjaan juga ya kan, belum bisa bayar daripada hutang kita, maka disedekahin lebih bagus gitu ya. Nah ini kayak kalau yang model kayak gini nih rada-rada sulit kayaknya buat kita nih, rada-rada sulit ya. Ada, tapi kalau yang bagus itu ya udah dah, gue sedekain aja dah, emang lo lagi butuh kayaknya itu duit kemarin ya kan, kebetulan lu belum bisa ganti, ya udah gue sedekain. Nah itu lebih baik buat kita, itu lebih baik buat kita. Kita lupain dah tuh, kita nggak usah tagih-tagih lagi ya. Tapi kalau masih mau tetap menagih ya silahkan, itu hak daripada yang memberi hutang, harus menagih, jangan apa yang nggak ditagih, takutnya nanti memberatkan si pengutang nanti kalau nggak ditagih di akhirat gitu, nanti dia punya hutang sama kita. Dan kita masuk ke dalam dasar hukum hadis. Kita lihat hadis riwayat Ahmad ya, yang artinya aku diutus, kata Nabi SAW ya, aku diutus dengan membawa nilai-nilai yang lurus dan rumah yang toleran. Kita lihat ini, Nabi SAW bersabda ya, aku diutus dengan membawa nilai-nilai yang lurus ya. Jadi Nabi membawa ajaran agama ini dengan ajaran agama yang lurus gitu, yang nggak belok-belok, yang benar-benar tujuannya adalah untuk bertakwa, meningkatkan ketakwaan dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan rumah yang toleran maksudnya apa ya? Ya banyak di situ, kalau kita lihat banyak hadis ya, di banyak hadis di Sahih Bukhari atau Sahih Muslim ya, sikap-sikap toleransi baginda Nabi kita Muhammad SAW gitu, banyak gitu. Contoh misalkan sholat witir untuk Nabi itu adalah sesuatu yang wajib,
Nabi tidak pernah meninggalkan sholat witir ya selama masa hidupnya. Tapi buat kita itu sholat witir sunnah, itu keringanan ya. Keringanan kalau kita ngelakuin sholat witir itu berat, berat rasanya, pasti berat. Gitu. Lalu puasa wisol, untuk puasa wisol, puasa yang digabung 2 hari ya berturut-turut gitu ya. Nabi melakukan itu, tapi kalau kita tidak dianjurkan, makan nggak boleh sama Nabi gitu. Nggak boleh melakukan puasa wisol haram jatuhnya. Nah itu banyak keringanan ya, keringanan yang Nabi lakukan. Maka disebut tadi sini Nabi diutus dengan membawa nilai-nilai yang lurus, ajaran agama yang lurus dan tolerannya, berbagai macam toleransi ya diajarkan juga sama Nabi kita Muhammad SAW banyak contoh-contohnya. Lalu kita lihat hadis riwayat Bukhari ya, yang artinya sesungguhnya agama Islam mudah. Tidak ada seorang pun yang hendak menyusahkan agama Islam kecuali ia akan kalah. Maka bersikap luruslah, mendekatlah, berbahagialah dan manfaatkan waktu pagi, sore dan ketika menjelang malam 3. Nih, ada kalimat sesungguhnya agama Islam itu mudah. Jadi agama Islam itu mudah. Ya, tapi bukan dibuat dipermudah, bukan agama Islam mudah-mudah. Jadi jangan diakal-akalin lagi ya. Agama Islam sudah mudah. Ya. Nggak ada yang berat dalam agama Islam. Yang berat itu karena kita nggak mau ngaji, karena kita nggak mau belajar ilmu tentang agama kita sendiri. Ya akhirnya kita nggak tahu tentang itu, bagaimana cara menyelesaikannya. Ketika kita dapat sebuah problematika dalam sebuah agama ibadah, padahal kalau kita ngaji, kita nuntut ilmu agama yang betul, kita dapat kemudahan di situ semua. Tidak ada seorang pun yang hendak menyusahkan agama Islam, nggak ada ya. Semuanya memudahkan agama Islam itu. Kecuali ia akan kalah ya. Kalau yang memberatkan maka dia akan ribet sendiri gitu. Akan kalah gitu. Ya, banyak kan orang tokoh-tokoh ya yang dengan label mensiarkan agama, tapi yang ada dia selalu menyalah-nyalahkan orang lain ya kan, dengan pendapat-pendapat beliau, dengan pendapat-pendapat mereka. Ya akhirnya mereka pun malah jadi kalah ya. Kalah pasti ketika diajak diskusi ya, mereka pasti akan kalah dengan pendapat-pendapat yang kita punya gitu, yang benar gitu. Ya, mereka mempersulit agama Islam, maka mereka akan kalah. Maka bersikap lurus saya, mendekatlah kepada Allah, berbahagialah dan manfaatkan waktu pagi, sore dan ketika menjelang malam 3. Manfaatin buat apa? Buat belajar ilmu agama tuh pagi, siang, sore. Ya, buat ngaji supaya apa itu dia, supaya kita mendapatkan kemudahan. Kalau enggak ngaji ya susah gitu. Ngaji, makanya ngaji, belajar sama ustadz, sama kiai, apa habaib, ngaji biar kita bisa mendapatkan kemudahan dalam ajaran agama Islam. Jadi kita tahu, oh ini sebenarnya bisa ya, dulu gua ngapa nggak begini nih gitu. Padahal kalau pas sudah ngaji, wah iya nih, dapat ilmunya nih, bisa nih, enak nih gitu. Yang C, contoh aplikasi dalam kehidupan. Yang pertama, ketika seseorang sedang sakit dan tidak sanggup melakukan sholat dengan berdiri, maka mendapatkan kemudahan. Tuh, melakukannya dengan duduk. Jika nggak bisa duduk, boleh berbaring. Jika nggak berbaring, boleh melakukannya pakai isyarat. Tuh. Dan juga boleh memakai tayamum. Udah nggak bisa bangun, dan mohon maaf, tanda kutip, misalkan stroke. Nggak bisa bangun, nggak bisa apa ya. Tapi tetap pengen sholat ya, kan nggak harus sholat, tetap harus sholat. Gimana caranya? Ya udah berbaring aja. Tangannya nggak bisa bergerak atau bagaimanapun itu, ya udah dengan cara apa? Ya udah mengisyarat pakai mulut. Kalau misalnya mulut masih bisa bergerak ataupun itu ya dengan mulut. Kalau badan nggak bisa bergerak, mulut masih bisa bergerak, ya itu berarti caranya dengan menggunakan mulut. Dan isyarat aja, bagaimana rukunya pakai isyarat segala macam. Itu mudah banget, itu udah dimudahkan. Ya nggak harus berdiri. Jangan memaksakan berdiri. Misalkan kalau udah orang tua sudah usia lanjut, ya dia sudah nggak mampu berdiri, kalau berdiri bergetar kakinya nih, maka boleh dia sholat duduk ya. Itu maka mudah banget di Islam itu ya. Yang kedua, ketika seseorang sedang dalam berpergian jauh yang dimubahkan syarak tuh,
musafir atau traveling bahasa Inggrisnya. Ya, maka dia boleh tuh tadi yang Pak Irfan bilang boleh sholat jamak, bahkan dikosor boleh. Diringkas sholatnya, di sholat zuhur, asar, isya ya. Yang 4 jadi 2. Kalau maghrib nggak boleh ya, kalau maghrib 3 jadi 1,5, lucu ntar nggak ada. Ataupun subuh 2 hilang jadi nggak salah subuh, ngadi-ngadi namanya, jangan ya. Yang jadi 4, yang 4 boleh dikosor. Nah hikmahnya apa? Hikmahnya yang pertama, kalau kita tahu nih di sini sebenarnya agama Islam tuh mudah gitu ya, ringan jika dilakukan dengan ikhlas. Ya dipermudah sesuai dengan situasi dan kondisi, bukan diakal-akalinya, sesuatu dan kondisi. Yang kedua, semua perintah Allah hendaknya dilakukan seseorang hamba sesuai kemampuannya dengan mengambil jalan tengah, yaitu tawasul. Ya, jadi kedua sikap antara tasa'ahul dengan gulu, ya, mempermudah dengan mempersulit, jadi di tengah-tengah. Ketiga, semua perintah dan larangan dari Allah SWT terhadap hambanya adalah anugerah yang semua hamba mampu melaksanakannya kecuali terjadi keadaan darurat pada kondisi tertentu sehingga mendapatkan dispensasi. Ya tadi seperti orang sakit, musafir, terpaksa dan ketakutan atau nggak tahu misalkan. Nah ini dia dapat kemudahan. Tapi kalau udah tahu, nah dia melakukan ajaran agama sesudah ia mengetahui hal itu. Ya tuh ya. Apa yang disebut darurat? Ya itu yang membahayakan agama atau jiwa, harta atau keturunan atau akal. Ya, contoh bila ada pihak-pihak yang ingin memecah belah bangsa dengan ingin mengganti konsensus bersama, ya diganti tuh Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, UUD 1945 diganti dengan hal-hal yang menurut dia bersifat ekstremis, ya bersifat keras, maka ini boleh kita lawan, boleh kita tolak. Orang-orang yang seperti ini boleh kita lawan, boleh kita tolak. Untuk apa? Menyelamatkan negeri kita tercinta, Republik Indonesia. Itu ya, itu yang disebut al-maqam ya, dalam kita nih ya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Mohon maaf ya bila ada salah-salah kata ataupun kurang dalam menjelaskan materi ini. Mohon dibukakan pintu maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.